Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama Ibu adalah Nurul Komaria. Bisa kalian panggil dengan Ibu Nurul. Ibu adalah guru KPL dari Universitas Negeri Malang. Nah, di semester ganjil ini, Ibu memegang mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Nah, Ibu harap kalian di sini menyimak dan memerhatikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya salam kenal ya dari Ibu. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan hari ini. Topik kita hari ini yaitu membahas tentang K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Subbab yang kita bahas yaitu tentang pengertian K3, fungsi K3, tujuan K3, dan ruang lingkup dari K3. Yang pertama yaitu tentang pengertian K3. Nah, pengertian K3 itu sendiri adalah di sini ada menurut Ardana, yaitu adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Secara umum, K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Dalam suatu perusahaan, pastinya dia akan menerapkan K3 agar K3 di sini bisa meminimalisirkan terjadinya kecelakaan kerja di suatu perusahaan. Nah, itu adalah pengertian dari K3. Kita masuk pada tujuan K3, di mana di sini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Nah, selain itu K3 secara umum adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Jadi di sini adalah tujuannya untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Ketika kita sudah menerapkan ini, maka nantinya kinerja dari tenaga kerja akan meningkat. Nah, selanjutnya tujuannya untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Jadi di sini tujuannya agak memastikan semua yang ada di lingkungan kerja harus keselamatan dan kesehatannya itu harus terjaga. Selanjutnya di sini untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Otomatis jika kita memastikan K3 dari produksi, maka kinerja yang akan kita lakukan akan aman dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada fungsi. Nah, pada pelaksanaannya K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat. Nah, baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerjanya. Berikut adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Jadi di sini adalah sebagai pedoman, sebagai sarana, dan sebagai acuan. Di mana sebagai pedoman adalah untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Yang kedua adalah sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang kedua adalah sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Sebagai sarana yaitu adalah membantu memberikan sarana dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Dan di sini memberikan sarana mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya di sini adalah sebagai acuan, di mana sebagai acuan itu dalam
mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dalam program pengendalian bahaya. Nah, itu adalah fungsi dari K3. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup K3. Sebelum kita masuk, Ibu ingin memberitahukan bahwa jika kalian tidak memahami materi ini atau kurang jelas atau ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan secara via grup WhatsApp atau kalian langsung chat Ibu secara pribadi. Nanti akan Ibu kasih nomor telepon WhatsApp Ibu ya. Nah, baik, kita lanjut masuk pada materi, yaitu ruang lingkup K3. Nah, ruang lingkup K3 adalah di sini mengacu pada pengertian K3 yang telah Ibu sampaikan tadi. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide PPT, yaitu aspek yang kita harus perhatikan adalah aspek lingkungan kerja, aspek alat kerja dan bahan, dan aspek metode kerjanya. Nah, aspek lingkungan kerja di sini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, misalnya suhu, ventilasi, penerangan, dan situasi, agar ketika semuanya sudah diterapkan atau fasilitas yang memadai, nantinya akan meminimalisir potensi terjadinya sebuah kecelakaan atau penyakit yang terjadi pada perusahaan. Nah, selanjutnya masuk pada alat kerja dan bahan. Di sini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi kerja alat kerja dan bahan itu harus diperhatikan agar kinerja atau pekerjaan akan lebih aman dan efisien ketika dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir adalah metode kerja, di mana adalah merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya di sini pengetahuan tentang cara mengoperasi mesin dan juga alat perlindungan diri yang sesuai standar. Jadi di sini aspek metode kerja di sini sangat harus diperhatikan ya, agar kita bisa menggunakan atau mengoperasikan mesin dan juga alat dengan benar dan baik, agar nantinya tidak terjadi sebuah kecelakaan kerja di perusahaan. Dan di sini kita harus memberikan alat perlindungan diri yang sesuai standar agar terhindar tadi dari sebuah kecelakaan. Itu baik. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya juga. Jadi nanti Ibu harap kalian membaca lagi tentang materi K3 ya, karena minggu depan kita masih membahas tentang K3. Baik, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.